Apa record iku? Tangkap apa? Dek video layar itu loh. Apa video layar ini? Semenang Vin. Shoot. Oh banyak tanya. Ini kira aja sok sibuk temenan. Kita mulai ya. Iya. Menang Vin. Mulai ta wisan. Ya, mulai. Off cam ta. Kudu on cam apa off cam? Gak apa off cam. On cam. Say. Anu itu ya apa? Dek. Aku hanya memanggilmu. Oke, aku mulai ya. Dihilangin. Mic-nya tolong dimatiin ya. Oh yo lali. Tadi udah tak record ayo. Oke, aku mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Ayuwardani. Saya dari Prodi D3 Tata Busana dan saya dari salah satu offering E4. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang belajar untuk sabar. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang belajar untuk sabar, saya akan menampilkan sebuah video. Hari ini adalah hari yang menyenangkan untuk seorang anak muda yang baru menyelesaikan pendidikan. Mendapatkan panggilan kerja adalah hal yang sangat ditunggu-tunggu. Sebut saja nama dia Bowo. Pemuda yang ramah, baik, dan santun. Motornya kenapa, Pak? Ini Pak, motor saya mogok Pak, kehabisan bensin Pak. Oh, kehabisan bensin. Iya Pak. Pak, di ujung sana ada pom bensin. Gimana kalau motor Bapak saya dorong dari belakang? Gak usah Pak, terima kasih Pak. Tapi bukan itu Pak masalahnya Pak. Lah, tadi kan masalahnya cuma habis bensin. Yaudah sini Pak, saya dorong dari belakang. Sebenarnya masalahnya dompet saya ketinggalan Pak di rumah. Gak usah Pak, biar nanti saya telepon istri saya aja Pak, biar suruh nganterin dompetnya ke sini aja Pak. Terima kasih Pak. Bapak, ini saya ada sedikit buat Bapak. Gak usah istri Bapak kemari.
cuaca lagian udah mendung. Ntar licin jalanan, Bapak jadi berbahaya. Ya udah Pak, kalau gitu saya ambil Pak ya. Kalau gitu motor ini saya dorong aja Pak. Hitung-hitung saya olahraga pagi ya Pak. Sekali lagi terima kasih ya Pak. Ayo Pak. Saya duluan ya Pak ya. Iya Pak, hati-hati Pak. Terima kasih sekali lagi Pak. Ya Pak. Karena baginya, berbuat baik akan mempermudah setiap urusannya. Walaupun tidak selalu berjalan dengan baik, tapi Bowo yakin pasti ada hikmahnya. Iya Pak. Kalau bisa di take out aja dulu Pak. Karena saya minggu depan juga harus datang ke... Nah, videonya udah selesai. Sekarang aku akan jelasin pengertian sabar. Di sini sabar dari kata al-habsu yang artinya menahan diri. Pengertian sabar menurut syariat dalam agama Islam adalah menahan diri dari 3 macam perkara, yaitu ketaatan kepada Allah, hal yang diharamkan, dan takdir Allah yang mungkin sulit dijalani, misalnya musibah. Nah, di sini juga ada Allah memerintahkan kita untuk semua Muslim untuk bersabar, karena sabar dalam Islam juga berarti melakukan kebaikan dan bersabar. Karena itu semua adalah bentuk takwa. Jadi sabar ini adalah bentuk dari takwa kita kepada Allah. Nah, Allah juga bersabda di dalam Al-Quran, yaitu, hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Quran Surat Al-Imran ayat 200. Di sini juga ada jenis-jenis sabar dalam Islam. Yang pertama itu ada sabar dalam menghadapi musibah. Takdir Allah ada 2 macam, yaitu takdir yang menyenangkan dan pahit atau musibah. Nasihat bersabar dari Rasulullah saat menghadapi musibah bisa dipelajari dari hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Beliau berkata, Nabi SAW pernah melewati seorang wanita yang sedang menangis di sisi kuburan. Lalu beliau SAW bersabda, bertakwalah pada Allah dan bersabarlah. Kemudian wanita itu berkata, menjauhlah dariku. Sesungguhnya engkau belum pernah merasakan musibah dan belum mengetahuinya. Kemudian ada yang mengatakan pada wanita itu bahwa orang yang berkata tadi adalah Nabi SAW. Kemudian wanita tersebut mendatangi pintu rumah Nabi SAW. Kemudian dia tidak mendapati seorang yang menghalangi dia masuk pada rumah Nabi SAW. Kemudian wanita ini berkata, aku belum pernah mengenalmu. Lalu Nabi SAW bersabda, sesungguhnya namanya sabar adalah ketika di awal musibah. Hadis riwayat Bukhari nomor 1283. Nah, yang kedua ada sabar untuk tidak bermaksiat. Nah, kesabaran yang sesungguhnya yaitu menjauhi maksiat. Setiap hari pasti seorang muslim selalu mendapatkan godaan dari setan untuk melakukan maksiat, baik itu dosa kecil maupun dosa besar. Nah, sebagai orang muslim, kita wajib menahan hawa nafsu kita. Jadi tuh kita menghindari hal-hal yang emang nggak diboleh dalam agama kita. Contohnya tadi tuh bermaksiat kan, itu kayak
misalnya kita melihat hal yang emang kita itu gak diperbolehkan melihatnya. Nah, dan yang kedua kayak menggunjing, itu kan nggak boleh, itu termasuk dalam bagian maksiat ini. Nah, di sini juga ada manfaatnya, manfaat sabar. 1, akan berpengaruh baik bagi ketenangan pada tubuh dan pikiran. Jadi kalau kita mempunyai, kalau kita sabar, itu membuat tubuh dan pikiran kita tuh tenang, jadi gak stres gitu. Nah, yang kedua, menikmati sebuah proses. Setiap proses itu berharga. Maka dari itu, nikmatilah proses tersebut. Jangan tergesa-gesa atau terburu-buru. Jadi kita gak bisa kayak menikmati proses itu kalau kita terburu-buru. Jadi coba nikmatin sebuah proses itu. Tuh. Menstabilkan tempo dengan lingkungan. Itu timbul emosi yang stabil dan tidak mudah dipengaruhi oleh lingkungan. Yang nomor 4, hidup damai. Jika kita sabar, maka hidup kita tuh lebih damai gitu. Karena sabar ini, jadi sebaik mungkin kita menanamkan sabar ini di diri kita agar hidup kita damai. Tuh. Nah, ini ada pahala sabar dalam Islam. Pahala bagi yang bersabar adalah surga. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, katakanlah, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Quran Surat Az-Zumar ayat 10. Sabar dalam Islam bisa bermakna menghindari untuk tidak bermaksiat dan bersabar saat ditimpa musibah. Jadi kita itu kalau ditimpa masalah atau musibah itu sabar aja, gitu kan. Kita ya jangan lupa juga kayak bersyukur gitu, terus kita banyak doa agar masalah kita itu dicepat selesaikan gitu. Udah selesai. Sebelum aku tutup, aku mau SS gitu ya kalian buat dokumentasi. Bentar. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih ya buat kalian yang udah nyempetin waktu bantu aku buat ngerjain tugas ini. Makasih banget. Kalau gitu aku akhirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Ya, jangan lupa traktirannya, saya tunggu. Ya, mari ya. Ya, makasih Vin. Oke. Boleh out. Nggak apa-apa.